الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: والمال المأخوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى الجواد، dan harta al-ma'khudh yang diambil ala hadza untuk kepentingan hal ini, yaitu kepentingan untuk menggugurkan hukum syariah, ialah yushbihu, menyerupai ma yu'khadhu min mahril baghi, apa yang diambil dari ongkos pelacuran, wa hulwanil kahin, dan ongkos ramalan tukang tenung, para dukun berewangan. Wa thamanil kalbi, juga menyerupai seperti harganya pembelian anjing. Jual beli anjing adalah haram. Itu harganya, hasil yang didapatkan dari jual beli anjing adalah barang haram. Wa ujratul mutawassit fil haram, dan juga ongkos perantara di dalam perkara haram yang sering dinamakan gawat, germo, mucikari. Yang hasil-hasil dari orang-orang yang kayak gini ini sama persis dengan hasil suapan yang disuap dengannya para pejabat untuk menggugurkan hukum Allah kepada para pelaku kejahatan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, thamanul kalbi khabithun, harga penjualan anjing adalah harta yang jelek. Wa mahrul baghi khabithun, dan pembayaran untuk pelacuran adalah harta yang jelek. Wa hulwanil kahin khabithun, dan pembayaran untuk dukun tukang tenung adalah harta yang jelek. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya.
Famahrul baghi, pembayaran untuk pelacuran itu alladzi yusamma hudurul qahabi, yang sering dinamakan uang lendir apa istilahnya. Wa fi ma'nahu, dan yang semakna dengannya, ma yu'tahul mukhannithuna as-sibyana minal mamalik awil ahrari alal fujuri bihim, yaitu apa yang diberikan oleh al-mukhannithun, oleh orang-orang homo yang diberikan kepada anak-anak muda dari para budak-budak atau orang-orang merdeka untuk alal fujuri bihim, untuk berbuat kekejian dengan mereka. Wa hulwanil kahin, istilahnya hulwanil kahin itu ialah mithlu halawatil munajjim wa nahwihi, seperti halawah manisan yang diberikan kepada al-munajjim, tukang nujum, tukang ramal, ngeramal nasib, yang dengan bintang-bintang, dengan najm, sehingga munajjim dikatakan, meramal nasib dengan najm. Najm itu bintang. Ini perbuatan orang-orang Yunani, orang-orang Sabi'in, penyembah bintang, kaumnya Nabi Ibrahim, yang sekarang sering dinamakan ramalan bintang Anda. Bintang kanker ialah kantong kering umpamanya. Wahakadha, kurang lebih kayak gitu. Wakadzabun, mereka meramal-ramal nasib. Wa nahwihi, dan yang semisal itu, ala ma yukhbiru bihi minal akhbaril mubasyarah biza'mih, atas apa yang diberitakan oleh tukang ramal itu dari berita-berita yang menggembirakan, al-mubasyarah biza'mih, menurut anggapan dia, dan yang semisal itu. Meramal dengan garis-garis tangan. Oh, garis tangan, dari garis tangan Anda ini Anda akan dapat untung kalau dagang. Ya jelas dapat untung. Ya kalau tidur dapat iler, kan gitu, dapat air liur. Kalau dagang dapat untung, kan gitu. Pokoknya memberikan kabar gembira kepada yang minta ramalan terus ngasih duit. Itu namanya hulwanil kahin. Dan yang semisal itu. Wa waliyul amri, dan penguasa, idza taraka ingkarul munkarat, apabila dia sudah meninggalkan kewajiban untuk mengingkari perkara-perkara mungkar, wa iqamatal hududi 'alaiha, dan meninggalkan kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum had atas kemungkaran itu. Kenapa meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut? Bimalin ya'khudhuhu,
karena harta yang diambil olehnya sebagai kompensasi pendiaman yang dia lakukan, kana bimanzilati muqaddimil haramiyah, maka kedudukannya penguasa yang demikian ialah muqaddimil haramiyah, kepala maling, alladzi yuqasimul muharibina alal akhidha, yang bagi-bagi hasil curian kepada al-muharibin, kepada para pengacau, para bajingan atas hasil akhidah, pemerasan yang dia lakukan terhadap rakyat. Wa bimanzilatil gawat alladhi ya'khudhu ma ya'khudhu, dan pejabat yang membiarkan kemungkaran karena disuap itu seperti kedudukannya, kata Syekh, al-gawat, germo, alladzi ya'khudhu ma ya'khudhu, yang biasa mengambil uang jasa dari apa yang dia ambil, yaitu jasa dia liyajma' bainatsnaini ala fahisyah, karena bisa mempertemukan antara si hidung belang dan si pelacur untuk ala fahisyah, untuk berbuat kekejian. Wa kana haluhu syabihan bihali ajuzis su imra'atul Lut, dan pejabat yang demikian ini keadaannya menyerupai keadaan si nenek jahat, yaitu istrinya Nabi Lut, imra'atus su, ajuzus su, si nenek jahat yang menggalang kaum homo untuk menentang dakwahnya suaminya. Suaminya Nabi Lut, yaitu Nabi Lut, berdakwah kepada jalan Allah. Si nenek ini, istrinya Nabi Lut ini, berdakwah kepada homoseksualitas. Ya. Allati kanat tadullul fujjara ala dhaifih, di mana si nenek jahat ini menunjukkan jalan kepada pria-pria homo tentang adanya tamu-tamu Nabi Lut yang disangkanya pemuda-pemuda ganteng, bagus, karena malaikat yang datang, tamunya Nabi Lut. Tapi si istrinya Nabi Lut ini melihat ada pemuda-pemuda ganteng datang ke Nabi Lut menjadi tamu, terus langsung keluar rumah lewat belakang memberitahu kepada kaum Nabi Lut yang homo itu, tuh ada pemuda ganteng-ganteng cepat itu di rumah Lut, di rumah suami saya, dikepung rumah Nabi Lut. Nah, maka kata Syekh, pejabat yang membiarkan kemungkaran terjadi karena dia diberi upeti
oleh para bos-bos kemungkaran itu, kedudukannya seperti si nenek yang jahat istrinya Nabi Lut ini, yang kemudian diazab oleh Allah. Nabi Lut dan keluarganya diperintah oleh Allah. Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Ya. Bapaknya Nabi Lut itu adik kandungnya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lut ini, sang ponaan ini ngaji sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggal di tetangga desa. Ya, para malaikat ini sebelum datang ke Nabi Lut, menjalankan perintah Allah, nurunkan azab, mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Ketika datang para malaikat itu ke Nabi Ibrahim langsung seperti biasanya masuk ke dalam, nyembelih sapi yang masih cempe, yang masih muda, dibakar, daging bakar sapi, disuguhkan kepada tamunya. Tamunya tidak mau makan. Mulai takut Nabi Ibrahim. Sebab kebiasaan di kaumnya Nabi Ibrahim, kalau ada tamu disuguhi nggak mau makan, itu namanya tamu yang berniat jahat terhadap tuan rumahnya. Takut Nabi Ibrahim. Loh, ini ada apa ini orang ini? Kok nggak mau dikasih makan? Kata tamu ini, tenanglah kau. Kami adalah utusan Allah. Oh, baru tenang. Karena ternyata Nabi Ibrahim baru tahu tamunya ini malaikat. Kami diutus oleh Allah untuk mampir kemari, guna memberitahu engkau bahwa engkau akan dapat anak dari Sarah. Karena kemarin dapat anak dari Hajar, yaitu Ismail. Nah, sekarang kau dapat anak dari Sarah. Sudah 15 tahun berumah tangga nggak punya anak dari Sarah. Nah, kata Ibrahim, loh kamu katanya mampir kemari. Lah mau kemana kau? Loh kami mau ke kaumnya Nabi Lut. Loh kenapa? Nah, kami diutus oleh Allah untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Loh, kan di situ masih ada Lut dan kaum mukminin yang lainnya yang biasa ngaji ke sini. Kata para malaikat itu, Allah mempunyai rencana lebih bagus. Nah, maka disebutkan di dalam Al-Quran, dan Ibrahim adalah hamba kami yang penyayang, yang mendebat utusan kami karena kasih sayangnya kepada kaum Nabi Lut. Dan kemudian malaikat itu setelah selesai menjalankan tugasnya, memberi kabar gembira kepada Ibrahim, berangkat ke kaumnya Nabi Lut. Sampai di rumahnya Nabi Lut, langsung malaikat itu memberitahu, cepat kau berangkat malam ini juga, tinggalkan desa ini. Desa ini mau diadab. Tinggalkan bersama keluargamu dan kaum mukminin. Dan jangan noleh ke belakang. Awas. Jangan noleh ke belakang. Ini subuh sebentar lagi, fajar akan terbit. Cepat
kau berangkat. Segera Nabi Lut membangunkan anak-anaknya, membangunkan istrinya yang durhaka ini, membangunkan kaum mukminin, ayo berangkat, ini mau datang azab. Berangkat bersama istrinya dan anak-anaknya, berangkat bersama kaum mukminin, lari menuju ke perbatasan desa Sadom, kemudian menjelang perbatasan, mereka mendengar suara gemuruh di desa. Kaum Nabi Lut menyatakan, jangan kalian menoleh ke belakang, awas, jangan menoleh ke belakang, tidak ada dari kalian menoleh ke belakang. Istrinya noleh ke belakang, disambar oleh api, disedot pada ubun-ubunnya, terlempar ke belakang dan ikut terkena azab. Begitu satu langkah rombongan Nabi Lut ini meninggalkan perbatasan desa, itu malaikat mengangkat desa itu, diangkat desa Sadom ke atas, sampai diberitakan malaikat di langit yang terendah, langit yang paling dekat dengan bumi, itu sempat mendengar gonggongan anjing negeri Sadom, yang menunjukkan dekatnya itu negeri Sadom diangkat sampai mendekati langit dunia. Terus dibalik berjatuhan yang di atasnya itu, kemudian dilepaskan itu negeri sehingga jatuh, terlempar, ambles. Yang semula begini itu ambles karena tekanan yang dahsyat itu, sehingga terjadi lubang besar yang dalam. Kemudian diturunkan hujan yang tidak membuat kehidupan, sehingga jadilah danau yang besar negeri Sadom itu. Sehingga orang yang berbuat homo dinamakan sodomi, mengikuti perbuatan orang-orang Sadom. Dan danau itu tadi tidak membuat kehidupan. Air hujan yang turun ke danau itu mengandung zat garam yang sangat tinggi, sehingga nggak ada yang hidup. Lumut pun nggak bisa hidup, apalagi ikan. Sampai sekarang negeri itu orang namakan laut mati. Saking besarnya danau itu sampai dinamakan laut mati. Tidak ada kehidupan padanya. Orang nyemplung di situ ya ngambang. Batu dilemparkan di situ ngambang, nggak bisa tenggelam. Nabi menuntunkan itu laut mati itu di wilayah Yordania sekarang, berbatasan dengan wilayah Palestina. Nabi menyatakan barang siapa yang mendatangi daerah itu hendaknya menangis, sebisa-bisanya menangis. Atau kalau tidak bisa cepat-cepat pergi, jangan lama-lama di situ. Sekarang jadi tempat pariwisata. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, hati sudah membatu, sehingga yang semestinya di tempat yang orang itu menangis, mengingat betapa dahsyatnya azab yang turun ke negeri itu, tapi justru jadi tempat berlibur. Nah, allati qala Allah Ta'ala fiha, yaitu
wanita istri Lut yang Allah katakan tentangnya, fa'anjainahu wa ahlahu, maka kami selamatkan Nabi Lut dan anak-anaknya, keluarganya, illam ra'atahu, kecuali istrinya, kanat minal ghabirin, dia termasuk daripada orang-orang yang dikutuk atau diazab. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala menceritakan kejahatan istri Nabi Lut, fa asri bi ahlika biqit'im minal laili, maka asri itu dalam bahasa Arab berjalan di waktu malam. Nah, makanya Isra itu berjalan di waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asra artinya dijalankan di waktu malam. Nah, ini juga fa asri bi ahlika, maka cepat berjalanlah dengan di waktu malam itu dengan keluargamu, wahai Lut, bi qit'im minal laili, di sepotong malam. Wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan ada yang menoleh dari kalian seorang pun, illam ra'ataka, kecuali istrimu nanti yang akan noleh ke belakang. Innahu musibuha ma asabahum, sesungguhnya ketentuannya ialah istrimu itu akan tertimpa azab seperti yang menimpa mereka kaummu itu. Fa'adzaballahu ajuzas su'a, maka Allah azab si nenek yang jahat itu, al-gawwadah, si germo yang menunjukkan orang, membimbing orang untuk berbuat homo, bimithli ma adzaba qaumus su, sebagaimana yang Allah azab kaum yang jahat itu, alladzina kanu ya'malunal khaba'itha, yang mereka itu berbuat dengan perbuatan yang begitu keji. Wa hadza li'anna hadza jami'uhu akhadha mala lil'i'anati 'alal itsmi wal 'udwan. Yang demikian ini terjadi karena orang yang begini ini dan semua jenis yang seperti ini, jami'uhu, kenapa dia berbuat kejahatan seperti itu? Menunjukkan, membimbing orang dan memudahkan orang, memberi fasilitas kepada orang untuk berbuat jahat, berbuat zina, homo, dan sebagainya. Karena mengambil harta, dapat kompensasi dalam rangka lil i'anati 'alal itsmi wal 'udwan, untuk membantu orang berbuat dosa dan udwan, yaitu melanggar hukum. Wa waliyul amri innama nusiba liya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Padahal penguasa itu
Beri oleh Allah jabatan kekuasaan itu tujuannya agar dia menyeru orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Wa hadza huwa maqsudul wilayah, dan inilah tujuan kekuasaan dan didirikannya pemerintahan adalah untuk memimpin umat melakukan al-amru bil ma'ruf, menyeru orang kepada kebaikan, dan yanha 'anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran. Fa idza kana al-wali yumkinu minal munkari bimalin ya'khudhuhu, yumakkinu bukan yumkinu. Fa idza kana al-wali, maka kalau satu penguasa yumakkinu minal munkari, dia memberi peluang untuk adanya kemungkaran, bimalin ya'khudhuhu, karena adanya upeti, karena adanya uang yang disuapkan kepadanya, kana qad ata bididdil maqsudi, maka berarti penguasa itu telah berbuat dengan perbuatan yang berlawanan dengan tujuan diadakannya pemerintahan itu. Mithlu man nasabathu liyu'inaka mithlu man nasabtahu liyu'inaka ala aduwik. Seperti kedudukannya pejabat yang demikian ini, seperti keadaannya orang yang nasabtahu liyu'inak, yang engkau angkat dia untuk membantu engkau ala aduwik, guna memerangi musuhmu. Ternyata fa'ana aduwaka alaik, ternyata justru dia membantu musuhmu untuk memerangi engkau. Wa bimanzilati man akhadha malan liyujahida bihi fi sabilillahi, dan pejabat yang demikian ini juga kedudukannya seperti orang yang mengambil harta atau sumbangan dengan alasan untuk berjihad dengan harta itu fisabilillah, faqatala bihil muslimin, tapi malah memerangi kaum muslimin. Yuwaddihu dzalika, yang dijelaskan lagi hal itu, anna salahal ibadi bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, bahwa kebaikan hamba-hamba Allah itu adalah bila mereka menjalankan amar ma'ruf, menyeru manusia kepada kebaikan, dan nahi 'anil munkar, mencegah manusia dari kemungkaran. Fa inna salahal ma'ashi wal ibadi fi ta'atillahi wa rasulih. Masya Allah. Karena kebaikan kehidupan, al-ma'ash, kehidupan, wal ibad, dan kebaikan hamba-hamba Allah itu ialah terletak pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wala yatimmu dzalik, dan tidak mungkin bisa sempurna menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu illa bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, kecuali dengan menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Wa bihi sarat hadhil ummah khaira ummah ukhrijat linnas, dan dengan sebab inilah, dengan sebab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar inilah, jadilah umat ini sebagai khaira ummah ukhrijat linnas, jadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari
kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, agar kalian menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf, dan agar kalian mencegah manusia dari kemungkaran, nahi mungkar. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Dan jadilah dari kalian itu umat yang berdakwah, menyeru manusia kepada kebaikan dan menyuruh manusia kepada kema'rufan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Orang mukmin pria dan wanita, sebagian mereka adalah kekasih atas sebagian yang lainnya, yang mereka itu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Para ulama, antara lain Imam Ahmad bin Hanbal, ketika membicarakan ayat ini, beliau menyatakan bahwa ayat ini menegaskan dasar dan niat gerakan amar ma'ruf nahi mungkar ialah dalam rangka mada? Mencintai sesama kaum mukminin. Cemburu lihat orang mukmin berzina karena dia mencintai si mukmin ini. Cemburu ketika melihat orang mukmin berbuat judi, dia tidak rela melihat saudaranya terjatuh dalam kemungkaran. Karena Allah mengatakan di ayat ini, ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin pria dan wanita itu sebagian mereka atas sebagian yang lainnya saling menjadi kekasih atas yang lainnya. Maka al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar yang dilakukan oleh orang mukmin adalah karena wala. Al-wala lil mu'minin, kecintaan kepada kaum mukminin. Wa qala ta'ala an bani Israil, dan Allah berfirman tentang Bani Israel. Kenapa Allah mengutuk Bani Israel? Allah memberitahukan sebabnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu dikutuk karena tidak mau mencegah kemungkaran. Tidak mau saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Betapa jeleknya apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bihi. Cerita Allah tentang Bani Israel yang tinggal di pantai. Mereka dilarang mancing hari Sabtu. Kemudian justru pada hari Sabtu itu ikan-ikan datang ke pantai. Sampai loncat-loncat sampai hari Sabtu, hari Ahad itu banyak bangkai ikan di jalan yang di pinggir pantai itu. Saking banyaknya ikan yang datang pada hari Sabtu. Ikan itu loncat-loncat sampai ke darat,
sampai penuh berserakan bangkai ikan di darat. Ya. Akhirnya satu keluarga dari Bani Israel itu di desa tersebut, desa yang di pesisir itu, naruh jala hari Jumat di pinggir pantai itu. Pas hari Sabtu ikan datang mau masuk ke jala itu, belum. Hari Ahad diambil jala itu. Kan nggak boleh mancing hari Sabtu. Ya wis, nggak mancing hari Sabtu. Naruh jalannya hari Jumat. Diambilnya hari Ahad. Ini namanya hilah. Hilah menipu hukum. Hari Ahad bikin pesta bakar ikan. Wah, ketika satu keluarga ini bikin pesta bakar ikan, ribut satu desa. Waduh, ini gawat, sebentar lagi kita saksikan azab Allah akan menimpa keluarga tersebut. Sementara keluarga ini cuek aja, nikmati pesta bakar ikan hari Sabtu. Gak ada orang yang berani ikut. Semua orang lihat apa yang terjadi nih pada keluarga ini. Sampai seminggu loh, kok nggak ada azab. Minggu kedua, 2 keluarga yang ikut. Yang berbuat seperti perbuatan yang sama. Naruh jala hari Jumat, diambilnya hari Ahad. 2 keluarga minggu kedua yang melakukan pesta bakar ikan hari Ahad itu. Orang menunggu tidak ada azab, hari ketiga 3 keluarga. Hari keempat 4 keluarga, hari kelima 5 keluarga, sampai tambah banyak. Tidak turun-turun azab Allah. Akhirnya mereka yang masih baik berpikir, ini kalau kita biarkan nanti kita kena. Gini aja, kita bikin tembok pemisah. Yang sudah melanggar larangan mancing hari Sabtu di desa sebelah, yang masih tetap berpegang dengan larangan mancing hari Sabtu di desa sebelahnya, kiri dan kanan. Dibikin tembok pemisah. Nah, setiap hari Ahad di desa sebelah ini, wah, asap pesta bakar ikan sambil ketawa, pesta, namanya pesta. Orang desa sebelah akhirnya tambah gelisah. Terus dari desa sebelah ada yang memberanikan diri untuk jadi dai, menasihati orang desa sebelah. Loncat pagar, menasihati. Jangan kalian terus-menerus dalam kemungkaran ini. Wah, dilecehkan. Balik lagi. Sorenya kembali ke desa yang tetap istiqomah ini. Pas hari Ahad berikutnya sepi. Gak ada suara. Biasanya asap membumbung. Kok gak ada suara? Sepi. Loh. Pada bertanya-tanya, ada apa ini di desa sebelah? Kok sepi? Biasanya ribut orang sedang pesta. Akhirnya mereka pada naik dari tembok itu melongok dengan deg-degan. Melihat sepi, tidak ada yang keluar rumah di desa sebelah itu. Loh, kenapa? Turun mereka dari tembok itu melihat, buka rumah-rumah yang tertutup itu, ternyata penghuni rumah-rumah itu yang tua-tua jadi babi-babi, yang muda-muda jadi monyet-monyet. Mereka kenal babi dan monyet ini karena dari pakaiannya.
Oh ini pakaiannya si Fulan. Oh ini pakaiannya si Alan. Oh ini. Oh desa sebelah. Azab Allah telah datang. Sampai 3 hari 3 malam mereka diusahakan oleh desa sebelah untuk dikasih makan dan minum. Tidak mau makan dan tidak mau minum. Babi-babi dan monyet-monyet itu mati hari keempat semuanya. Hada kisah dibawakan oleh Allah secara lengkap di dalam surat Al-A'raf di ayat ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka lalai dari apa yang kami peringatkan dengannya, anjainal ladzina yanhauna 'anis su'i, kami selamatkan kaum yang melakukan nahi mungkar. Wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami sambar mereka yang berbuat zalim dengan azab yang sangat pedih dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Maka yang selamat siapa? Yang selamat ialah, yang dipastikan selamat ialah yang melakukan nahi mungkar. Yang melakukan upaya untuk mencegah kemungkaran, itu yang selamat. Yang diem itu ikhtilaf para ulama dalam tafsir ini. Yang diem kan waktu adanya ide dari sekelompok orang untuk melakukan nahi mungkar, terjun ke desa sebelah untuk melakukan nahi mungkar, itu terjadi ikhtilaf. Sebagian bilang, ada apa? Kau mau mengingatkan kaum yang memang sudah dilaknat oleh Allah, biar aja. Sebagian lagi bilang, enggak, barangkali Allah masih memberi hidayah kepada mereka. Ayo kita dakwai, kita ajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran itu. Nah, maka di ayat ini kata para ulama, yang telah dipastikan selamat dari azab itu hanyalah kaum yang hauna 'anis su'i, yang melakukan nahi mungkar. Adapun kaum yang tadi, kelompok yang lainnya tadi, tidak diberitakan. Sebagian ulama menyatakan iya, mereka termasuk yang kena. Sebagian lagi menyatakan enggak. Wallahu a'lam. Maka keselamatan yang dipastikan ialah hanya bagi orang yang melakukan nahi mungkar. Fa'akhbarallahu ta'ala, maka Allah memberitahukan annal adzaba, bahwasannya azab itu lamma nazala, ketika turun azab itu, najal ladzina yanhauna 'anis su, akan selamatlah orang-orang yang mencegah mereka dari kejahatan. Wa akhadha adh-dhalimina bil 'adzabi syadid, dan Allah menyambar orang-orang yang zalim dengan azab yang keras. Wa fil hadits tsabiti, dan disebutkan dalam hadis yang telah pasti kesahihannya, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khataban nasa ala minbari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau dalam khutbahnya antara lain menyatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayata wa tad'unaha fi ghairi mawdi'iha. Sesungguhnya kalian membaca ayat ini
Dan kalian meletakkan ayat ini, ayat berikut ini bukan pada tempatnya. Yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, wajib atas kalian untuk memikirkan diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla, tidak akan merugikan kalian orang yang sesat. Idza tadaitum, kalau kalian telah mendapatkan petunjuk. Ini Abu Bakar As-Siddiq membantah satu opini yang sempat berkembang di zaman Abu Bakar As-Siddiq dengan menafsirkan ayat ini secara salah. Yaitu, sudah Allah kan bilang, tidak akan merugikan kamu orang yang sesat bila kalian sudah dapat petunjuk. Lah ada apa kamu melakukan nahi mungkar? Diam aja, sudah biar aja orang. Nah, yang penting kita sudah dapat petunjuk. Sudah diam aja, duduk manis di rumah. Begitu. Maka sampai berita ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau dalam khutbah Jumat mengingatkan kaum muslimin. Beliau sebagai waliul amr, sebagai penguasa, mengingatkan kaum muslimin, kalian telah menyalahartikan ayat ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menerangkan tentang apa sesungguhnya arti ayat ini. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'aul munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayyummahumullahu bi'iqabin min indih. Sesungguhnya manusia itu idza ra'au al-munkar, apabila mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, dan tidak merubah kemungkaran itu, ausyaka, sangat dikhawatirkan ayyummahumullahu, Allah meratakan mereka bi'iqabin min indi, dengan azab dari sisi Allah. Wa fi haditsin akhar, disebutkan dalam hadis lain, innal ma'siyata idza khufiyat lam tadur illa sahibaha. Sesungguhnya maksiat itu apabila disembunyikan, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak akan merugikan kecuali pelakunya saja. Walakin, akan tetapi, idza dhaharat, kalau maksiat itu sudah terang-terangan, falam tungkar, kemudian tidak ada yang mengingkari kemaksiatan yang terang-terangan itu, darratil ammata, akan merugikan masyarakat umum. Disebutkan dalam kepanjangan hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan ayat Quran itu ada tiga golongan. Golongan pertama ayat yang memberitakan tentang kejadian yang sudah lewat, kaum-kaum yang terdahulu. Golongan kedua ayat yang menjadi berita tentang apa yang sekarang sedang terjadi. Golongan ketiga ayat yang memberitakan apa yang akan datang. Ayat ini adalah berita tentang apa yang akan datang. Kemudian kata Abu Bakar, sekarang belum waktunya ayat ini dilaksanakan.
Yaitu nanti kata Nabi akan datang satu masa, idza ra'aitum fin nasi syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'atharah wa i'jabu kullu dhi ra'yin bi ra'yih fa'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Apabila kata Nabi kalian melihat di kalangan manusia itu kebakhilan yang keterlaluan, kekikiran yang keterlaluan, dan hawa nafsu yang diikuti, serta dunia yang dijadikan sebagai sesuatu yang paling utama, dan semua orang bersombong dengan pikirannya, maka di saat itu kata Nabi, hendaknya kalian mengamalkan ayat ini. Berfikirlah tentang diri-diri kalian. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan merugikan kalian orang yang sesat bila kalian telah dapat petunjuk. Hakata. Kalau sudah 4 perkara ini mendominasi kehidupan manusia, maka akan mengakibatkan mandeknya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau sudah mandek al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mandek bukan karena orang meninggalkan kewajiban itu, mandek karena memang sudah tidak bisa orang melakukan perintah ini. Sudah berfikirlah untuk diri masing-masing dan keluarga masing-masing. Wa hakadha akhwanna ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.